Yuk. Udah. Oh, udah ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum SSD kelas RC ingin mempresentasikan tugas praktikum modul 3 yang menjelaskan modul praktikum yang kami kerjakan pada saat latihan praktikum kemarin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syadza Puspadari Ashar dengan NIM 122450072 sebagai moderator dan teman saya Kartini Lovian Simbolon dengan NIM 122450003, Randy Alexander Lutagalung dengan NIM 122450057 dan Nana Diana dengan NIM 120400042. Bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya kepada Nana Diana, dipersilakan. Di sini yang pertama-tama kita akan memanggil package dari data library ini. Yang pertama ada library Broom, kemudian ada library Carrot, kemudian ada library Data Explorer, ada library Grid, kemudian ada library ISLR, kemudian ada library PSCL, kemudian ada library Tailhouse. Nah, di sini selanjutnya ada dataset yang kami gunakan. Di sini ada dua, yaitu menggunakan default dataset yang berasal dari package ISLR, kemudian yang kedua ada di landing cloud dataset. Yang ketiga, di sini kita langsung ke tambah layer. Di sini ada function kemudian di sini kita memanggil new package-nya. Bisa dilihat. Kemudian di sini langsung ke dataset explorer-nya. Terus kita mencari datasetnya. Yang pertama yaitu default. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai default, kita bisa menggunakan help. Help ini bisa mencari sementara datasetnya. Kemudian di sini ada glimpse ini untuk menampilkan datanya dari default. Sementara di sini barisnya ada 10.000 dan di sini ada kolom 4 yang ada berupa no, kemudian ada yes di student, yes no yes, dan ada data balance, kemudian dan income. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat summary. Summary ini berguna untuk mengetahui sebaran dan kecenderungan pola hubungan antar pengubah yang dapat dilakukan. Jadi data yang bernama default ini dimasukkan, terus akan menghasilkan keluaran berupa nilai minimal, median, mean, kuartil, dan maksimalnya. Selanjutnya, kita akan membuat plot histogramnya, di mana datanya dimasukkan kembali, data yang bernama default, plot histogram ke kurung default, dan nanti akan menampilkan plot sesuai dari data yang kita punya. Di sini kita punya nilai value-nya dan frekuensi. Selanjutnya, plotting Instagram ini juga menampilkan pengubah dengan tipe numerik ya. Selanjutnya ada plot bar, tidak jauh dengan plot histogram.
Kita akan membuat barnya dengan data yang bernama default tadi, kita masukkan dan akan menampilkan bar. Dan bar ini juga, namun bar ini menampilkan keubah dengan tipe kategori. Selanjutnya ada plot box plot. Plot box plot ini untuk melihat pola hubungan antara keubah numerik dan kategori. Jadi dia lebih mudah diidentifikasi dengan menggunakan box plot ini. Seperti biasa, datanya yang bernama default dimasukkan dan menghasilkan plot box plot seperti di bawah gambar di bawah ini. Output di atas memperlihatkan bahwa median pendapatan antara nasabah yang mengalami kredit macet atau tidak macet cenderung mirip. Sebaliknya, terdapat juga ada perbedaan jumlah dari tagihan kartu kredit pada nasabah dengan kredit macet dan yang tidak. Pada kasus ini, orang yang memiliki tagihan lebih banyak cenderung lebih mengalami kredit macet. Selanjutnya, ada student balance. Student balance ini berisi untuk mengetahui plot box plot dan plot box plot juga, di mana kita dapat melihat yes atau no-nya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu ada student income. Di sini kita menampilkan box plot hubungan antara student dan income. Maksudnya adalah hubungan antara apakah mahasiswa, status mahasiswa itu berhubungan dengan memiliki keterkaitan dengan pemasukan dari mahasiswa tersebut. Ini ada yang pertama, ada box. Kita menampilkan box plot hubungan antara dari income dan student. Lalu yang di sebelahnya ini menampilkan box plot hubungan antara income dan non-student pada data default. Selanjutnya adalah ini menampilkan kode ini menampilkan pemodelan regresi logistik dengan menggunakan satu peubah penjelas, yaitu default balance dengan data default. Ini bisa dilihat regresi logistik dari data default dengan variabel default dan balance. Setelah kita mencari regresi logistiknya, kita menggambarkan grafik dari regresi logistik yang telah kita cari tadi. Ya. Berikut merupakan grafik dari regresi logistik yang dari data default dengan variabel balance. Dengan variabel X, sum X-nya balance dan sumbu Y-nya adalah probability of default. Selanjutnya, ini kita menggunakan ReLog koefisien untuk memudahkan interpretasi. Ini kodenya berarti membesarnya tagihan akan meningkatkan peluang gagal bayar.
Pengguna kartu kredit yang lebih besar tagihannya memiliki resiko 0,0055 kali lebih besar untuk gagal bayar. Lebih tepatnya lagi, peningkatan satu unit tagihan berhubungan dengan meningkatnya log odds gagal bayar sebesar 0,0055 unit. Selanjutnya, dengan kode EXP Reload Coefficient, terlihat bahwa nilai rasio odds untuk berubah balance adalah 1,00551. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika tagihan kartu kredit meningkat $1, maka kemungkinan kejadian kredit macet meningkat sebesar 1,00551 kali dibandingkan tagihannya tetap. Berikut adalah function report. Ini juga menghasilkan balance-nya sebesar 0,005 yang sama dengan kode yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu prediction. Dengan code predict regresi logistik dengan data baru, kita membuat data baru dari data frame, balance, dan type response, itu menghasilkan prediksi pertama yaitu 0,057 52145 seperti data yang di atas. Kemudian categorical independent variable. Jadi ini membuat kategorik dari variable independen. Kita membuat data regresi logistik analisisnya dengan variabel independen, yaitu variabel student dari data default. Di sini menampilkan analisis regresi logistik dari variabel independen student, yaitu yes dan no-nya. Dengan hasil standar errornya itu 0,11502 dan z value-nya 3,52. Kemudian dengan nilai residual deviasinya itu 2908,7. Kemudian kita membuat code predict dengan regresi logistik 2. Mengambil variabel data baru dari data frame student yes dan type tipe yes juga. Maka akan muncul keluaran dari data satu itu 0,04313859. Selanjutnya kita membuat prediksi kembali dari data student, new data student, dengan kategori student yang no, tipe res. Menampilkan dari student yang no itu 0,0919501. Selanjutnya multiple logistic regression, di mana multiple logistic regression ini kita membuat analisis regresi logistik kembali dari data default. Muncul keluaran analisis regresi logistik dari data default yaitu student, yes, balance, dan income. Dengan standar errornya dari student yes 2,36 eksponen 0,1 min 0,1, dari balance 2,319 eksponen min 0,4, dan income 8,203 eksponen min 0,6. Di situ terlihat Z value student dari yes itu min 2,738. Selanjutnya model evaluation.
model evolution. Dengan model evolution itu, kita ingin mengetahui R-square dari model evaluasi dari data. Kita membuat 3 model. Yang pertama, itu R-square dari data regresi logistik MC Faden, di mana keluarannya itu 0,453391916. Kemudian kita membuat kembali evaluasi yang kedua dengan keluaran 0,004097255. Di sini terdapat perbandingan yang lumayan jauh dari evaluasi yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita membuat kembali evaluasinya. R-square-nya yaitu 0,46199194. Di sini terlihat bahwa model 1 dan model 3 yang hampir mirip dibanding model kedua. Kemudian landing club dataset. Landing club dataset itu kita membuat ilustrasi dari data landing club. Di mana data yang pertama itu kita memanggil data lewat web. Nah, di situ ada rich CSV dari web HTTPS selanjutnya. Kemudian di situ keluarnya itu ada barisnya 40.253 42.535 dan kolomnya itu ada 6. Kemudian kita memanggil loan di mana terdapat data dari dataset yang di atas dari web tersebut. Di situ ada tabel good, purpose, FICO, DTI, loan, dan income. Kemudian kita ingin mengetahui dan membuat ringkasan dari data loan. Maka muncul, nah kita menggunakan summary loan. Loan itu dari data yang kita namai dari web tersebut. Muncul ringkasan data. Di situ ada dari good, purpose, FICO, DTI, dan loan. Itu ada datanya min, maksimum, min, median, maksimum, dan kuartil. Kemudian kita table loan good. Itu kita ingin mengetahui di mana kolom tabel dari loan yang ada. Di situ ada bad dan good-nya. Di mana di data loan tersebut ada data yang kurang baik. Di situ ada 6.371 dan yang baik 36.164. Kemudian dari data loan itu kita melihat dari faktor yang baik, dan dari data loan tersebut kita mengeluarkan di mana data yang baik ada debt console, dan buruk juga ada major first dan lain-lain. Ini merupakan jadi kita membuat faktor dari data loan tersebut yang good. Kemudian kita membagi data. Kita membagi data untuk kepentingan prediksi model. Data yang akan kita bagi menjadi 2 dengan trend dan level. Karena pembagian data ini menggunakan sampling, maka perlu dilakukan pengaturan seed untuk randomisasi. Jadi set seed ini untuk randomisasi dari data tersebut. Dari sampel and row-nya, barisnya dari data loan, trendnya, dan test dari data loan tersebut. Mungkin kemudian akan muncul keluaran yang atas dulu.
atas. Oke, berarti itu kita hanya membuatnya variabel tersebut. Kemudian kita membuat model dari data, di mana data logistik dari data tersebut kita membuat modelnya. Itu ada beberapa variabelnya yang kita ambil, yaitu Vico, DTA, loan emit, purpose, dan dari data train family-nya itu binomial. Kita membuat analisis regresi logistiknya, muncul keluaran berikut. Variabelnya itu Vico, DTA, loan, purpose educational, purpose home improvement, purpose major purpose medical, purpose order, purpose small business, purpose evacuation wedding. Nah, di situ terlihat standar errornya, Z value-nya, estimasi datanya. Di situ ada beberapa estimasi data yang min. Di antaranya intercept-nya juga Vico, DTI, loan, purpose educational, purpose home improvement, dan medical order, dan lain-lain. Terdapat residual, nilai residual yaitu 27.542,47. Kemudian next, evaluasi model. Di evaluasi model ini kita menggunakan confusion matrix, sensitivitas atau true positive rate, presentasi pengamatan aktual yang memprediksi dengan benar oleh model, sedangkan spesifisitas adalah presentasi dari nol aktual yang prediksinya benar. Atasnya. Nah, di sini kita membuat variabel tes di atas, variabel tes confusion matrix atasnya. Atas lagi. Nah, atas. Nah, itu. Nah, itu prediksi dari data good-nya. Dikit. Bawahan dikit. Confusion matrix. Nah, di situ kita membuat data tesnya itu prediksi logistik dengan tipe respon dan good prediksi. Kesalahannya itu 0,80 dari good dan bad-nya. Dan kita membuat faktor dari good prediksi. Nah, di situ kita membuat koefisien matrix, yaitu koefisien matrix dari data tes good prediksi, tes good dan positif itu good. Keluar koefisien matrix and statistik, reference prediction bad, good. Di situ ada bad-nya 418, 1272, good-nya 869, 548, dan lain-lain. Kemudian positive class-nya itu good ya, keluarannya. Kemudian Bloom TD coefficient matrix. Di situ kita melihat coefficient matrix dari library TD. Di situ jadi kita melihat dari tabel langsung, di mana akurasi estimasi coefficient low dan coefficient high-nya dari masing-masing termnya. Next. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.